Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Ila hadrati maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Syaikhul Abbas al-Masjid Al-Tayyib Siratullah bin Siddiq al-Uman al-Hasan wa qadara ala sanna syaikhul Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baina wa ma atina wa jadalina jadatana sabina wa rabbana alimuna wa awsana bidu'a wa biniyati syifa li kulli marid min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa biniyati qada'il hawaij wa biniyati tafrijil kurub wa taysiril umur min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah ila yaumil alqah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dawrain amin min kitab sahih al-imam al-muslim lil imam al-hafiz Abil Hujjah Abil Husain Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dawrain amin. Mari sama-sama kita pasang niat belajar, mencari ridhonya Allah dan meninggikan syiar agama dan meninggikan kalimat Allah. Berharap mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa dari wasilah ta'lim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mengangkat derajat kita semua. Amin amin, di dunia sampai di akhirat nanti. Qala babun fi bayani wujubit taharati lis-shalah. Bab menjelaskan tentang wajibnya bersuci ketika hendak melaksanakan salat. Kita katakan bahwa kita kajiannya babnya bab kitab fikih, tapi versinya kita membaca hadis ya. Versinya kita membaca hadis. Bab wujubil taharati lis-shalah, bab menjelaskan tentang wajibnya bersuci ketika hendak salat. Ya. Allah berfirman dalam surah Maidah, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Kalau kalian mau salat maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dan basuh sapu sebagian kepala dan kaki. Akan tetapi ayat ini madaniyah. Madaniyah itu ayat yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah. Padahal perintah wajib sholat itu saat Nabi Muhammad masih di Mekah. Itu ya. Sejarahnya kan gitu. Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun. 11 tahun setengah di Mekah turun perintah untuk sholat. Peristiwa Isra wal Mi'raj. 11 tahun setengah Nabi di Mekah, perintah sholat beliau, peristiwa Isra wal Mi'raj diwajibkan sholat. Di Mekah itu sudah wajib sholat.
setahun setengah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tapi ayat untuk wudu ini belum ada, sehingga ada perdebatan ulama. Ada yang ngomong dulu Nabi dan sahabat sholat itu tidak pakai wudu gitu ya. Tapi pendapat yang kuat adalah mengatakan ya Nabi tetap wudu, hanya saja ayat yang turun ini hanya menjadi penguat dan pengokoh ya tentang wajibnya seseorang untuk bersuci dan mengambil wudu sebelum sholat. Intinya sekarang kita kalau nak sholat wajib suci dah gitu ya. Wa anhu bi qala hadatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wal lafdhu li Sa'id qalu hadatsana Abu Awana an Simak bin Harb an Mus'ab bin Sa'an qala dakhala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar masuk ala bin Amir, menemui Ibnu Amir. Ya'uduhu wa huwa marid. Abdullah bin Umar mengunjunginya dalam kondisi sedang sakit. Faqala ala tad'u Allah li, tidakkah engkau mendoakan kepada Allah untukku, kata Ibnu Amir. Ya bin Umar, wahai Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima tanpa bersuci, tanpa wudu, wala sadaqatun min ghulul, dan tidak diterima sedekah dari khianat. Jadi maksud dari Abdullah bin Umar ketika Ibnu Amir meminta doa, kenapa? Wa kunta 'alal Basrah, dan engkau pernah menjadi hakim di kota Basrah. Jadi Ibnu Amir ini dulunya pernah jadi pemimpin di kota Basrah. Lalu di waktu sakit Abdullah bin Umar mengunjungi, minta doa. Dia mantan pemimpin lah, minta doa kepada Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar membaca hadis ini, sholat tidak diterima tanpa bersuci dan sedekah tidak diterima dengan khianat. Maksudnya apa? Kamu dulu tuh pernah menjadi pemimpin, akan banyak hal khianat yang pernah kau lakukan. Nah, gitu. Adapun doa tidak akan bisa dikabulkan dengan adanya yang seperti ini. Ya semacam gini, seseorang bersedekah, ya bersedekah itu hal baik. Akan tetapi jika wasilahnya adalah hal yang buruk, tetap buruk. Ada orang katanya gini, boleh kita tuh merampok hartanya orang kaya untuk disedekahkan. Siapa bilang? Boleh kita mau dakwah, kita belikan orang tuh minum khamar, habis itu nanti ini kita nggak ketemu apakah ada pembenaran kayak gini. Jadi wala sadaqatun min ghulul, tidak diterima sedekah dari suatu hal yang sifatnya khianat. Doa didoakan tapi tidak diterima, kata Abdullah bin Umar. Jadi maksud dia baca hadis itu. Anna Ibnu Umar qasada zajra Ibnu Amir, sesungguhnya Abdullah bin Umar berniat untuk menakut-nakuti siapa? Ibnu Amir, wa hathahu ala taubah, dan menganjurkan untuk taubat. Dan sebelum kamu didoakan untuk kebaikan, nah kamu taubat dulu. Hal-hal apa yang dulu pernah kau lakukan, ya, minta ampun sama Allah. Ya. Wa anhu bihi qala hadatsana Muhammad bin Mutsanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah wa qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Husain bin Ali an Zaidah qala Abu Bakr wa Waqi' an Israil kulluhum an Simak bin Harb bihadza al-isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Wa anhu bi qala hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq ibn Hammam qala hadatsana Ma'mar bin Rashid an Hammam bin Munabbih akhi Wahab bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, tidak diterima salat salah satu dari kalian apabila telah berhadas sampai dia berwudu, ya. Ini menunjukkan wudu itu syarat sah sebelum salat, termasuk syarat sah sebelum tawaf atau syarat sah sebelum salat jenazah, syarat sah sebelum sujud tilawah, sujud syukur, sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud yang saat kita baca ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud itu namanya sujud tilawah. Mungkin kalau ada yang pernah sholat di satu masjid yang pas lagi subuh Jumat, ada yang baca surah Sajadah.
Ya, nanti di tengah dari surah itu Anda disunahkan sujud. Itu namanya sujud tilawah. Yaitu ya harus wudu. Sunnah bagi orang yang sholat, sunnah bagi orang yang mendengar, ataupun sunnah bagi orang yang sedang baca Quran. Itu bacaannya ada dewek sujudnya itu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kebiasaan ini banyak tidak dilakukan. Banyak orang tadarusan sampai ayat itu tidak baca itu dan tidak sujud juga. Dulu kata Syekh Yusri itu dulu di Mesir itu dulu banyak penghafal Quran. Jadi kapan baca Quran lagi jalan sampai ke ayat itu langsung sujud di jalan tuh lah. Dulu begitu kan. Nah, kebiasaan baca Quran sampai sekarang masih ada. Kadang-kadang di bus lagi naik bus tuh yang baca Quran. Ini kebiasaan ini tidak ada di kita ya. Itu biasa, pemandangan di bus itu orang bagi baca Quran itu biasa. Nah, ini pas ketemu ayat-ayat begitu ya sujud Pak. Tapi dulu, kalau sekarang ketemu ayat belum pernah ketemu mereka yang sujud. Ya, sujud betul-betul sujud. Nah, itu ya harus pakai wudu, sujud tilawah. Jadi kalau kita baca satu ayat, yang di ujung ayat tandanya biasanya ada tanda kayak masjid itu, ada tulis sajadah di situ. Nah, itu sunnah sujud. Sujud yang ngadap kiblat, caranya bagaimana? Ya, bagaimana kita seperti dalam kondisi Allahu Akbar. Dari duduk, Allahu Akbar, sujud, baca tasbih yang tadi kita bacakan. Setelah itu Allahu Akbar, duduk, lalu ya baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba praktekin lah. Nah, pas lagi baca Quran sampai ke ayat yang disunahkan sujud, ya kita ya betul-betul begini, duduk begini, duduk seperti duduk tahiyat begini, ya sujud betulan. Allahu Akbar, baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin 3 kali. Allahu Akbar, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sujudnya gitu, ditutupnya ya dengan salam. Ya, itu namanya sujud tilawah. Itu ya harus pakai wudu. Tidak boleh sujud tilawah tanpa wudu. Mudah-mudahan nanti pas baca Quran langsung ketemu, langsung praktek. Bacaannya wah lupa, pokoknya bacaan kayak Ustaz malam kemarin. Belum hafal. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Babun sifatul wudu wa kamali. Bab menjelaskan tentang sifat berwudu dan kesempurnaannya. Hadis yang paling masyhur tentang kesempurnaan cara berwudu ini dari Sayyidina Utsman. Ya, sahabat Sayyidina Utsman. Hadis yang sahih dari sahabat Sayyidina Utsman. Wa anhu biqal hadatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh wa Harmalah bin Yahya at-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahab an Yunus an Ibn Shihab anna Atha ibn Yazid al-Laythi akhbarahu anna Humran maula Uthman akhbarahu anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda. Sesungguhnya Uthman bin Affan meminta wudu. Ini kemarin sudah kita jelaskan, kalau wudu beda dengan wudu. Kalau wudu perbuatan, kalau wudu yang dipakai dalam wudu. Apa nih yang dipakai dalam wudu? Air. Jadi Utsman bin Affan meminta air, fatawaddaa, lalu Sayyidina Utsman berwudu. Faghassala kaffaihi 3 marrat, lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmadha wastanthara, kemudian berkumur-kumur, lalu mengeluarkan air, habis berkumur memasukkan air ke dalamnya. Bukan memasukkan, nyedot dikit sampai sebatas ini. Keluarkan. Nah, gitu. Dalam Imam Mazhab Syafi'i, niat itu 2 kali. Niat pertama, niat kita pas membasuh tangan ini kita harus sadar kita ini sedang permulaan persiapan menuju wudu, menuju niat. Ini harus pakai niat. Kan ada sebelum wudu itu kan sunnah ini basuh-basuh gini tak? Ini ada niatnya. Ya niatnya ini bagian dari proses kesunahan berwudu. Harus niat begitu. Karena yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah itu cuma niat.
Kalau ada orang nyontohin wudhu kita ndak pakai niat, ya bukan wudhu namanya. Sama contohnya kalau mandi junub, lu mandi kan sama-sama basahin kepala. Kalau laki-laki rata-rata basahin kepala terus ya, ya dak. Tapi yang membedakan ini mandi junub sama tidak junub cuma satu, niatnya. Jadi saat kita sebelum wudhu ini di tangan, ini dalam hati ya sudah nih, ini rangkaian wudhu gitu, sudah itu ya dapat sunnahnya. Karena niatnya nanti setelah ketika kita membasuh wajah, itu rukun, bagian dari rukun pertama basuh wajah, sehingga niat pun harus jatuhnya saat ketika basuh wajah. Jadi pas kita basuh tangan tuh ya sudah niat ya, ini bagian dari wudhu, sunnah wudhu itu ya niat. Pas kumur-kumur ya kita sadar itu bagian dari niat. Karena dalam salah satu daripada syaratnya berwudhu apa? Kita itu sadar kita basuh sunnah atau basuh ini basuh wajib, tuh harus sadar. Pas basuh tangan yang pertama kita harus sadar ini basuhan pertama wajib. Pas basuh kedua hadir hati ini basuhan sunnah, biar dapat fadilah sunnah. Nah ini yang banyak orang lalaikan. Pokoknya wudhu pertama satu selesai, kaki selesai. Padahal butuh niat loh itu. Segala perbuatan itu butuh niat. Butuh hadirnya hati, intinya di situ. Niat itu dibutuhkan supaya hati kita tetap hadir di setiap rangkaian ibadah. Harus sadar, jangan melamun sambil wudhu. Orang melamun sambil wudhu ini berapa kali sudah. Ya. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan mulai dari membasuh tangan itu siap-siap niat, ini bagian dari rangkaian wudhu. Kemudian habis membasuh tangan, kumur-kumur. Habis membasuh kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, disebut istinthar ya. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Yang wajib 1 kali, yang kedua ketiga sunnah. Cuma kalau basuhan pertama tidak sempurna, maka basuhan kedua sunnah itu menjadi penyempurna basuhan yang pertama yang wajib. Jadi kondisi seperti ini boleh 4 kali membasuh, boleh 4 kali. Kadang kan kalau saya 4 kali sengaja, tapi yang kedua bukan basuhan sunnah, yang kedua basuhan menyempurnakan basuhan pertama. Karena gini ya, ini kan sunnah 3 kali. Pertama wajib, 2 sunnah, 3 sunnah. Nah pas pertama membasuh, saat ketika kita kurang yakin basuhannya tidak sempurna di wajah, basuhan kedua ini adalah basuhan bukan basuhan sunnah, basuhan menyempurnakan basuhan pertama. Jadi basuhan kedua bukan termasuk basuhan sunnah, dia menyempurnakan basuhan ini. Boleh begitu, boleh. Yang ketiga ini jadi sunnah yang pertama, baru setelahnya yang keempat ini sunnah yang kedua. Jadi 3 kali membasuh. Karena dalam mazhab kita membasuh lebih dari 3 kali, kalau kita tahu itu basuhan ketiga makruh. Loh, kita tahu loh ini 3 kali, ini sudah ketiga, ini basuhan ketiga, kita tambah 1 lagi, bukannya malah dapat pahala, malah makruh. Makruh dampaknya apa? Ngurangi pahala. Perbuatan makruh dalam satu ibadah itu ngurangi pahala, bukan justru malah makin banyak pahala. Banyak-banyak pahala 100 kali, 100 kali, itu ya malah makruh. Ya israf, berlebihan. Jadi kadang-kadang untuk melepas dari sifat makruh, kalau sampai 4 kali basuhan, yang kedua bukan sunnah, tapi yang kedua niatnya apa? Menyempurnakan basuhan pertama dari basuhan wajah. Nah gitu. Jangan lebih dari 3 kali dengan keyakinan bahwa itu sunnah, jangan. Ya, boleh lebih dari 3 kali dengan syarat yang kedua menyempurnakan yang pertama. Jadi hitungannya 1. Itu tak? 1 basuh, yang kedua ini nih nempel sama yang 1 nih, yang kedua nih. Kenapa? Dia menyempurnakan. Nah, lalu yang kedua setelahnya baru yang ketiga. Secara hitungan dapat 4, tapi secara hukum dia membasuh 3 kali. Membasuh wajah. Saat inilah baru kita meletakkan niat. Pas kapan sampainya air ke wajah? Karena wajahnya kita tertentu bagian wajah. Beda dengan mandi junub. Kalau mandi junub bagiannya tidak ditentukan, nak kepala dulu, kaki dulu, perut dulu, boleh. Pasang niatnya nggak mesti harus pas air sampai ke badan, tidak mesti.
airnya sampai tengah, kita niatkan mandi mengangkat hadas besar, batas itulah dia ngangkat. Batas mana niat awal kita. Atau mau paling simpel, nyemplung ke kolam, ke air, sudah basah, niat sengaja aku mandi untuk mengangkat hadas, itu naik, itulah suci langsung. Kenapa? Semuanya sudah kena. Sama kalau kayak wudu tercepat itu saat ketika kita lagi di sungai nyelam. Cuman main niat, basuh wajah, basuh tangan kanan, tangan kiri, sebagian kepala, kaki kanan, kaki kiri, selesai naik. Gitu ya. Coba kan. Nyemplung basah semua, cuman pasang niat. Enggak ngapa-ngapain. Sebagian kepala basuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, sebagian kepala, kaki naik sudah. Kenapa? Semua sudah basah saat itu. Yang dipermainkan tinggal niatnya. Paham ya? Karena ada mazhab Abu Hanifah, niat itu tidak wajib biasa. Sunnah muakkad dalam berwudu. Jadi mazhab paling mudah itu Abu Hanifah. Lo sholat itu tidak wajib niat. Bukan suatu rukun. Ya. Sama wudu juga tidak niat. Pokoknya kalau ada orang basuh ya sudah dianggap wudu. Justru yang wajib niat justru malah tayamum, karena ibadah lemah tayamum butuh niat. Tapi kalau kayak wudu orang tidak pasang niat dia sudah kuat. Jadi banyak mengesahkan ibadahnya orang awam, Imam Abu Hanifah ya. Dan penganut yang paling banyak ya Imam Abu Hanifah. Jadi jangan dikira Syafi'i pengikut paling enggak, Abu Hanifah yang paling banyak. 1/3 umat muslim dunia ngikut mazhab Abu Hanifah, 1/3 ya. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq. Kemudian Sayyidina Utsman membasuh tangannya sampai ke siku. Sampai ke siku, sikunya termasuk salah marrat 3 kali. Sunnah tatslits namanya. Tatslits apa? Setiap anggota dibasuh 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh tangannya yang kiri seperti itu juga. Dan sunnah kalau pingin nambah sampai ke sebelum ini, ketiak ini. Basuh ini sampai siku, sampai ke atas. Kenapa? Karena setiap basuhan wudu itu akan jadi cahaya di hari kiamat. Ya, nanti salah satu ciri umat Nabi Muhammad apa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dia akan memberikan dampak cahaya putih di bekas basuhan wudu, karena itu adalah bekas ciri-ciri tanda Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanti nunggu di telaganya. Kumpul semua umat nih, tidak ada yang tahu. Ciri-cirinya apa? Oh, itu bekas wudu, itu umatku. Dipanggil, sini minum telagaku sini. Nah, makin besar cahayanya, makin dikenali. Makin sedikit wudunya, makin kurang dikenali. Makanya kalau wudu biasanya kalau untuk kepala, kita sunnahnya yang dianjurkan begini. Basahin tangan gini. Ini taruh di sini, suduqaihi, lalu basahkan begini belakang, mundur ke belakang. Dapat sunnah. Lalu keluar dari khilaf, karena basuh kepala ini yang paling ringan Syafi'i. Imam Syafi'i 1 rambut be cukup, selagi dia masih di batasan kepala. Imam Abu Hanifah 1/4. Imam Malik seluruh kepala. Yang paling ringan siapa? Syafi'i dalam masalah. Nah, cuman nanti kalau pas di akhirat ternyata pendapat yang betul Imam Malik, loh kayak mana kita Syafi'i? Karena mohon maaf, kita jangan kira madhab itu semuanya betul. Salah kalau ngomong kayak gitu. Yang betul itu semuanya boleh diikuti, itu yang betul. Kalau ngomong semuanya betul tidak bisa. Kenapa? Kaedahnya apa? Dalam ilmu usul itu al-haqqu la yata'addad. Yang disebut kebenaran itu tidak terbilang, cuma satu benar itu. Hanya saja karena ini hasil ijtihad, ulama yang berkompeten boleh dipakai. Ada dekengan, kata Mas Arif, dekengan pusat. Dekengan pusat. Paham ya kira-kira ya. Jadi untuk masalah begini kalau bisa mulai besok pagi wudhunya jangan gini-gini lagi. Jangan fanatik Syafi'i, ikuti cara Maliki. Kenapa? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama itu disunahkan. Cara keluar terbaik kita basuh kepala. Kalau sudah kita basuh, Syafi'i kena, Hanafi kena, Maliki sudah pasti kena.
Tapi kalau misalnya kita basuh sedikit, saat ketika ternyata yang benar nanti adalah mazhab Hanafi, kita tidak akan kena kita ya. Maksudnya kena dalam artian kurang baik ya. Apalagi kalau Maliki ya. Nah, mulai besok kita berubah cara wuduknya, pas sampai kepala betul-betul kita taruh jempol di sini, kanan kiri kita tarik ke belakang, balik maju lagi. Nah, gitu. Tidak mesti harus basah nih, enggak. Kok ini dibasahin telapak tangan lalu lakukan seperti yang tadi. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian menyapu kepalanya. Ya, terus tadi masalah kumur-kumur ya. Kembali lagi ke masalah kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu dalam mazhab Hanafi itu wajib bagi orang yang mandi junub. Kalau Syafi'i tidak perlu, kita harus memasukkan air karena itu bukan bagian dari wajah ya. Bagian wajah ini apa yang tampak saat kita berhadapan, itulah wajahnya. Kita berhadapan sama orang, itu depan, itulah wajahnya. Apa yang di dalam itu bukan bagian dari wajah. Sehingga dalam mazhab kita Syafi'i, kalau mandi junub nggak mesti harus air itu masuk ke dalam. Cuman kalau saya pribadi kalau mandi junub tetap ini saya kumur, saya ini. Itu lagi kembali kepada al-khuruju minal khilaf. Siapa tahu nanti itu bagian dari hal yang harus dibasuh. Ya kita menang. Nah itu ya, menang. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini, kemudian setelah membasuh kepala, kemudian membasuh kakinya kanan sampai mata kaki thalatha marrat, 3 kali. Ini ada mazhab namanya mazhab dari kalangan Syiah. Ya, dari kalangan Syiah Rawafid ya, Syiah Rawafid. Itu kalau kaki itu dia tidak boleh dibasuh, harus disapu, diusap. Malah saking ekstrim yang ngomong kalau kaki itu dibasuh wuduknya batal. Yo pakai dalil atau enggak kok nyeleneh? Yo pakai dalil, Pak. Kita yang enggak paham. Apa? Di dalam Al-Qur'an famsahu biru'usikum wa arjulikum. Dia ada 2 qiraah, wa arjulikum, ada wa arjulakum. Juli sama julakum. Nah, mereka orang Syiah yang Rawafid dia mengatakan itu bacaannya wa arjulikum. Dia ngikut ke membasuh kepala. Jadi karena kepala ini bukan dibasuh tapi disapu, nah kaki pun disapu. Nah, kalau kita wa arjulakum, dia ikut ke yang tangan yang dibasuh. Gitu loh. Jadi dalam ilmu nahwu disebut ya perbedaan di kemana dia atopnya kembalinya gitu. Pokoknya tambah-tambah wawasan melah ya. Intinya begini, kalau kita melihat ada pendapat yang nyeleneh tapi itu pendapat dari ulama, jangan duluan kita kok buru-buru apa. Itu ya tidak sembarangan. Intinya kita supaya jangan terlalu terburu-buru saat melihat ada satu pendapat yang kita tidak tahu kok buru-buru nyalahin. Jangan dulu buru-buru. Kenapa? Karena dia juga punya pendapat, punya dalil dan punya hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya di situ. Jadi ngaji fikihnya biar makin luas hatinya gitu loh. Ya. Karena dulu pernah ada seorang guru ngomong di Mesir ngomong sebelum masuk ke fikih mazhab ya, hati-hati sebelum belajar masalah fikih mazhab begini. Yang pertama akan bisa menjadikan penyakit was-was, itu yang pertama. Terus yang kedua akan bisa juga apa, fikih satu mazhab itu begitu terkadang nengok orang begini itu sudah wah salah tuh, salah tidak bisa tuh salah wudhunya batal, ini batal. Tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik, kemudian membasuh kakinya yang kiri seperti itu. Tsumma qala, kemudian berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, kata Sayyidina Utsman. Saya pernah melihat Nabi seperti ini cara wudunya. Jadi Masya Allah kalau kita berwudu cara seperti itu, kita membayangkan Nabi wudunya begini. Ini yang barusan disebut sama Sayyidina Utsman cara-caranya. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasul bersabda, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yang kayak digambarkan Sayyidina Utsman tadi.
Tsumma qama, kemudian dia berdiri, faraka'a raka'ataini, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat sunnah. Sunnah wudu. Pokoknya sunnah apapun yang dilakukan setelah berwudu, dia ada kaitannya dengan sunnah wudu. Walaupun bukan kita namanya sunnah wudu. Semisal kita habis wudu, kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, itu bisa menggandeng niat itu. Atau apalagi niat hajat misalnya. Atau qobliyah zuhur. Ya, habis wudu masuk kita sholat qobliyah zuhur atau qobliyah subuh, nah itu termasuk daripada sholat sunnah wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsu, yang dia tidak menceritakan, membincangkan tentang perkara duniawi saat ketika habis wudu sholat sunnah tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya dosa yang lalu dari dosa-dosanya. Begitu dapat ampunan. Berat loh dapat ampunan dari Allah, sesuatu yang berharga. Kembali lagi kita sampaikan, hal yang paling diharapkan oleh orang nanti kalau sudah meninggal satu, Allahumma ghfirli, ampuni, ya Allah selamatkan. Itulah Pak. Sama orang kalau sudah di pengadilan satu, cuma dia kepingin mencari hilah bagaimana dirinya bisa lolos. Kadang-kadang saya nengok ada orang-orang yang masuk kasus di pengadilan, itu orang tuh pikiran cuma satu, bisa lolos dari pengadilan itu. Begitu nanti tidak lepas dari pengadilan Tuhan semua. Yang kita harapkan cuma satu, minta ampunan. Sudah tahu kita salah, satu hal yang kita harapkan, ampunan, dikasihani, diampuni, dimaafkan, dilepaskan dosanya. Pokoknya semangat yang begini-begini ya, karena ini amalan-amalan yang menghapuskan dosa ya. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Tidak bisa habis wudu, sholat, habis itu kita mengatakan, wah saya seperti baru dilahirkan, dosa saya semuanya hilang, termasuk dosa besar saya. Tidak bisa. Dosa besar harus ada syaratnya, harus ada penyesalan, harus ada azam, niat, cita-cita untuk tidak mengulangi di masa akan datang, dan dia harus melepaskan dosa itu ya. Qala Ibnu Syihab wa kana ulama'una yaquluna hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Ulama kami berkata, Ibnu Syihab mengatakan, ulama kami berkata, ini adalah wudu yang sempurna seseorang ketika hendak salat. Wa an Abi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsani Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Abi an Ibn Syihab an Atha bin Yazid al-Laiti an Humran maula Uthman annahu ra'a Uthman da'a bi ina'in fa afragha ala kaffayhi 3 marrat fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina' fa madmada wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 marrat thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi 3 marrat thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jam berapa nih? 9 kurang 4 menit ya. Kita masuk ke bab khasais ya. Dikit-dikit mengajinya ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudah ila yaumin alqah. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin min kitab al-khasais al-ummah al-muhammadiyah ya Abu Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah setengah kita baca kitab ini ya. Ini barokahnya Ahmad. Ini fi mizani hasanatih ya, dalam timbangan kebaikannya Ahmad ya. Qala wa min fadaili it'amit ta'am wa saqil dham'an, dan termasuk dari keutamaan memberikan makan dan memberikan minum, annahu yughni an katsiri minal a'mali allati qad yu'jizu anha al-insan li thaqliha,
Sesungguhnya itu mencukupkan dari banyaknya amalan yang terkadang kita sulit untuk melakukannya karena berat. Jadi ngasih makan sama memberikan minum ini adalah amalan yang bisa mengganti atas perbuatan-perbuatan lain yang berat yang tidak bisa kita lakukan. Bisa kita ganti dengan ngasih makan sama kasih minum. Ya. Qad jaa'a anna rajulan a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang seseorang A'rabi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki tersebut berkata, "Akhbirni bi'amalin yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Beritahukan kepadaku wahai Rasul, satu amalan yang mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Kalau amalan-amalan begini, amalan sahabat datang ke Nabi begitu tanyanya. Pertanyaan apa? Bagaimana caranya saya bisa dekat dengan Allah? Bagaimana caranya mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari itu? Pertanyaan sahabat-sahabat kepada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awahuma a'maltak?" Apakah engkau betul-betul mau mengamalkannya? Qala na'am, ya. Qala taqulul adla wa tu'til fadla. Engkau berkata dengan perkataan adil dan engkau memberikan kelebihanmu. Qala wallahi la astati an aqula al-adla kulla sa'atin. Demi Allah aku tidak mampu untuk melakukan berucap yang adil setiap saat. Wa ma astati'u an a'tiyal fadla, dan aku tidak mampu untuk memberikan setiap kelebihan. Qala fatut'imut ta'am wa tufshis salam. Kalau tidak begitu kata Nabi, ya sudah, kasih makan dan ucapkan salam. Ngasih makan dan ucapkan salam. Tidak bisa tadi engkau berkata adil dan engkau selalu memberikan kelebihan. Kalau tidak itu kasih makan orang lalu ucapkan salam. Qala hadhihi aydan syadidah. Ini juga berat, kata laki-laki tersebut. Qala fahallaka ibil. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau punya onta? Qala na'am, ya saya punya onta. Qala fanzur ila ba'irin min ibilika wasiqain thumma amid ila ahli baitin la yashrabuna al-ma' illa ghibah. Ya sudah, kalau begitu lihat ontamu, kemudian bawalah ontamu untuk mencari air, lalu air itu berikan kepada rumah yang kesulitan air. Fasqihim, maka berikan minum kepada mereka. Fala'allaka la yahliku ba'iruka wa la yankhariqu siqauka hatta tajibalakal jannah. Maka barangkali ontamu tidak akan mati binasa sampai engkau akan wajib masuk surga. Tidak bisa ngasih makan, tidak bisa ngucapin salam, ya sudah kasih orang minum. Jadi apa? Ngasih makan sama ngasih minum. Makanya sekarang tuh ada yayasan apa yang bergerak apa? Bikin sumur bor apa di pesantren di mana yatim, sosial itu ngamalin hadis begini. Mengaliri air untuk orang yang kesulitan air itu besar pahalanya. Besar pahalanya ya. Qala fantalaqal Arabi yukabbiru faman kharaqa siqa'u. Lalu orang Arabi tadi mengatakan berjalan dengan begitu bungah, senang, bertakbir, Allahu Akbar, Allah. Wah, ini adalah amalan ini. Saya senang nih amalan ini, mau dekatkan kepada surga dan jauhkan dari neraka. Wala halaka ba'iru hatta qutila syahida. Dan betul kata Nabi, dan ontanya tidak mati sampai dianya duluan yang mati syahid. Jadi barokahnya dia punya amalan, karena orang mati itu ditentukan dari amalan apa yang biasa dilakukan. Tidak bisa kita mati enak kok hidupnya itu tidak baik. Biasanya mati caranya baik itu karena diproses dari kehidupan yang baik. Makanya dia punya kebiasaan ngasih minum orang, ngasih air ke orang. Sudah dijamin sama Nabi matinya pun syahid. Tidak sembarangan orang yang mati syahid, dipilih sama Tuhan. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ma amalun in amiltu bihi dakhaltu jannah qala anta bi baladin yujlabu bihil ma qala na'am qala fashtari biha siqaan jadidan thumma asqi fiha hatta tukharriqaha fa innaka lan tukharriqaha hatta tablugha biha amal al jannah. Ya, itu amalan ahli surga. Bal innal insana la yanalu thawabal azim wal ajral karim idza saqa ba'ira ghairihi. Bahkan sesungguhnya manusia akan mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang mulia apabila ia memberikan minum kepada onta orang lain. Ngasih minuman
Bukan hanya ke manusia, binatang lain pun dapat pahala sama. Pokoknya saya itu pernah ya pengalaman dengan siapa? Amu Sa'id. Amu Sa'id ini orang yang biasanya duduk di makamnya Imam Husain. Pokoknya beliau duduk di situ. Ya mungkin wallahu alam ya orang soleh lah ya. Karena saya itu pernah mengetes begini ya, mungkin suul adab atau gimana. Saya ngomong kalau memang betul dia wali, saya kirim Fatihah sekarang. Harus nengok pas saya baca. Itu saya kirimin Fatihah, beliau lagi fokus ke depan. Saya kirimin Fatihah, baru mulai baca Fatihah itu langsung nengok, langsung senyum. Kaget saya. Ya, memang saya mulazamai selama setahun setengah setiap habis ziarah. Nah, beliau punya satu kebiasaan. Beliau tidak kerja, pokoknya jam 10 pagi itu datang ke Masjid Husain. Makannya dari apa yang dikasih sama orang. Memang tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya. Sendirian hidup. Ya, sendirian. Jadi gawainya setiap jam 10 pagi itu datang ke makam Imam Husain. Duduk gitu, duduk di bersender di tiang. Itu kapan datang orang bawa makanan, biasa orang sedekah ke masjid, orang banyak dikasih makan. Itu tidak dimakan. Kadang roti isinya nasi sama daging begitu kan, itu tidak dimakan. Pergi ke belakang, banyak kucing-kucing datang. Kucing datang dikasih makan. Sehingga beliau saya pernah tak ikuti kan, kucingnya sudah bersahabat betul sama beliau. Jadi memang sudah kenal. Kapan ke belakang tuh kucing tuh puluhan kucing datang, kucing-kucing liar gitu. Terus beliau pernah cerita begini, kemarin ada orang ngasih saya makanan ini. Terus dia lihat saya kasih kucing, dia marah. Apa kok kasih kucing, saya ngasih makan untuk manusia? Apa kata beliau? Lu ini ya makhluknya Allah juga yang butuh dikasihani. Pokoknya marah nih, tidak setuju dengan perbuatan Amu Sa'id. Apa kata Amu Sa'id? Besoknya orang tadi yang apa tadi meninggal. Amu Sa'id yang ngomong, orang tadi yang membantah ucapanku terhadap sikapku terhadap kucing, besoknya meninggal. Padahal masih sehat-sehat baik, kata Amu Sa'id itu. Jadi ngasih makanan minuman kepada hewan itu sama fadilahnya. Nanti kata siapa Mbah Maimun tuh kalau lihat ada apa namanya itu ada semut kayaknya kesusahan lagi tenggelam di air lagi, itu kalau bisa dibantu-bantu siapa tahu itu yang menjadi penyelamat kita nanti, menjadi penghapus dosa kita. Tidak tahu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi itulah penyebab Allah ngampuni dosa kita. Kita tidak tahu. Untuk mengamalkan amalan besar belum tentu itu yang menjadi puncaknya kasih sayang Allah. Artinya apa? Lakukan semua kebaikan. Kita tidak tahu mana yang nanti akan menjadi penyelamat. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni anzi'u fi haudi hatta idza mala'tuhu li ibli warada alayya al-ba'ir li ghairi fasaqaitu. Fa hal fi dzalika min ajrin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi kulli dzati kabirin ajran. Sesungguhnya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, saya biasanya itu datang ke telagaku sampai kalau sudah saya memenuhi ontaku, wadah isi air ontaku, warada alayyal ba'ir li ghairi fasaqaitu, lalu datang lagi onta orang lain datang lalu aku berikan isi minum. Fa hal fi dzalika min ajrin? Apakah saya dapat balasan pahala? Kata laki-laki tersebut. Faqala Rasulullah, Rasul menjawab, inna fi kulli dzati kabirin ajran. Sesungguhnya sedekah di setiap binatang yang hidup itu adalah ada sisi pahala, walaupun ke semut ya, semut kan hidup. Wa fi riwayatin anna Suraqah bin Khusy'am qala ya Rasulullah ad-dhalatu taridu ala haudi fa hal li fiha min ajrin in saqaituha. Wahai Rasulullah, ada onta yang lagi kesasar, dia datang ke telagaku lalu dia minta minum, lalu aku berikan, apakah dapat pahala? Qala isqiha, berikan minum kepadanya. Fa inna fi kulli dzati kabirin harra ajran. Karena di setiap binatang yang hidup ya akan ada sisi nilai ibadahnya. Jadi kalau ada ular kobra datangi kita, siapa tahu minta minum. Siapa tahu minta minum. Kasih dulu nih minum. Ternyata dikasih minum minta darah. Ya siapa tahu kan, udah tegak deh, buka pintu tegak begini, ternyata assalamualaikum minta minum. Kalau itu pakai syariat lah. Syariat ketemu binatang yang
membahayakan bunuh ya, pakai syariat. Belum kelasnya hakikat gitu. Qauluhu anzi'u ay uqasi syada'ida mil'ihi wa at'ab. Wa qad syakarallahu ta'ala lirrajuli lamma saqal kalba wa ghafara lahu wa qala Rasulullah bainama rajulun yamshi bi tariqin istada 'alaihi al-haru fa wajada bi'ran fanazala fiha fasharib thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-'atash faqala rajul laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana minni fanazala al-bi'ra famal'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaim ajran qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun wa saqal ma wa a'dhamu sadaqati ajran wa saqil ma wa a'dhamu sadaqati ajran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersyukur, telah berterima kasih. Ya, ini terima kasih bukan seperti terima kasihnya makhluk ya. Karena salah satu dari sifat Allah itu syakur. Apa makna Allah itu bersyukur kepada hamba? Artinya membalasnya. Ya. Jadi kalau Allah itu bersyukur artinya Allah membalas. Allah membalas laki-laki tak kala dia memberikan minum kepada seekor anjing dan Allah mengampuni dosanya. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang sedang berjalan di satu jalan yang begitu panas, lalu laki-laki tersebut menemui ada sumur, lalu dia turun menemui sumur tersebut, lalu minum dari sumur tersebut, kemudian keluar, maka tiba-tiba ada anjing yang sedang kehausan luar biasa. Intinya dia tuh ada ketemu di jalanan panas, lalu ketemu sumur, dia minum. Tiba-tiba ada anjing yang jalan. Nah, anjing ini tidak bisa minum. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki tersebut mengatakan, anjing ini sangat begitu kehausan, seperti kondisi saya sebelum minum ini. Lalu dia turun ke sumur tersebut, lalu dia pakai khufnya, pakai sendalnya. Kalau khuf itu apa? Sepatu kulit yang menutupi bagian anggota wajib wudu. Pokoknya di atas mata kaki ke bawah, itu khuf namanya. Sepatu kulit khuf. Itu yang dipakainya untuk ngambil air. Karena ini tidak sampai, anjing tadi tidak sampai ke bawah. Jadi dia nengok anjing ini kehausan, diambilkan. Tsumma amsakahu bifi, kemudian dia memegang mulut anjing tersebut hatta raqiya, sampai anjing itu puas, fasaqal kalba, lalu anjing tersebut dapat minum. Fasyakarallahu lahu, lalu Allah bersyukur, terima kasih kepada laki-laki tersebut. Faghafara lahu, Allah ngampunkan dosa, ngasih anjing minum. Qalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaim ajran, apakah kami dapatkan balasan kalau kami memberikan minum kepada binatang ternak kami? Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun, di setiap binatang makhluk hidup akan ada pahalanya saat kita memberikan makan dan minum. Pelihara kucing betul-betul dipelihara, dapat pahalanya. Kasih minum, tidak payah dia capek-capek keluar cari makan mangsa di luar, kita yang nyarikan gitu ya. Wasaqil ma, dan memberikan minum, huwa a'zamus sadaqati ajra, ia adalah sedekah paling besar pahalanya. Nah, orang tersebut megang mulut anjing dikasih minum. Secara hukum mulutnya anjing, air liurnya kan najis mughalladhah ya. Najis mughalladhah, najis berat yang cara menyucikannya harus dibasuh 7 kali dengan air. Itu kan hukumnya, bukan mengatakan ini artinya tidak boleh tersentuh. Ketemu anjing jijik najis, bukan begitu Pak. Orang gara-gara dia ngaji fikih tahu bahwa itu mughalladhah, akhirnya nengok anjing tuh jijik. Loh kok jijik? Dia tidak ada salah jadi anjing. Semenjak kapan anjing punya pilihan jadi anjing? Kan ada orang gitu kan, mentang-mentang semenjak tahu kalau hukum najis mulut anjing itu mughalladhah, akhirnya nengok anjing tuh jijik. Pernah saya tuh di satu tempat ketemu anjing tuh dikejar sekampung, dibunuh. Tidak ngapa-ngapain anjing dibunuh, ya dosa. Orang saya tuh ngomong, wah hebat kampung nih, suci, tidak ada anjing. Loh di zaman Nabi ya banyak ya anjing. Ya. Jadi setelah kita mengkaji fikih, tahu bahwa mulut anjing mughalladhah itu kan hukumnya, caranya saat tersentuh di bagian tubuh kita, cara nyucikannya itu bukan menunjukkan bahwa kamu harus jijik sama anjing nih, kamu harus anggap dia hina, tidak boleh.
Fudail bin Iyad tuh ngomong begini sama anjing. Nah, Fudail bin Iyad ini adalah seseorang yang kalau waktu malam dia ngumpulin sisa-sisa makanan, yang makanan ini nanti akan dikasih ke orang-orang yang tidak dapat makan di waktu malam. Sampai mengatakan, Allahumma la tu'akhidni biman bata ja'ian min ummati Muhammad. Ya Allah, jangan siksa diriku sebab orang yang kelaparan malam ini dari umat Nabi Muhammad. Jangan siksa saya karena ada yang lapar malam ini ya Allah. Ngomong gitu. Itu suatu malam pernah di tempat sampah, Fudail bin Iyad lagi nyari makanan, datang anjing, malah nyari makan juga. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan begini, wahai anjing, kau di situlah, saya di sini. Kau tetaplah di situ, ini bagianku, itu bagianmu, ambillah di situ. Seandainya nanti di akhirat saya bisa melewati Shiratal Mustaqim, setelah hisab lewat Shiratal Mustaqim mau menuju surga, saya bisa melewati itu, maka saya lebih baik dari dirimu. Tapi kalau saya di Shiratal Mustaqim saya terjatuh, engkau lebih baik dariku. Kenapa engkau lebih baik? Ya karena engkau jadi tanah, aku masuk ke dalam neraka, hina mana? Hina mana orang yang diazab neraka atau makhluk yang setelah dihisab dia cuma jadi tanah? Mulia mana? Mulia yang jadi tanah kan. Jadi sekelas Fudail bin Iyad dia mengatakan, saya pun belum ada jaminan saya lebih baik darimu. Ngomongnya sama anjing Pak, bukan sama orang. Kita dari sekarang masih hidup nih loh sudah ngerasa lebih baik dari orang lain. Ini ajarannya siapa? Sunnahnya siapa? Sama anjing beda boleh ngerasa lebih baik. Sama orang kafir boleh merasa baik. Kalau dari sisi keimanan boleh kita memuliakan iman, tapi dari sisi diri kita tidak boleh kita merasa lebih baik. Kenapa? Perkara itu ujungnya yang dianggap. Bisa Allah balikkan dia jadi orang beriman, orang taat, jadi wali, itu ya bisa. Dan bisa juga Allah menjadikan kita yang beriman saat ini bisa menjadi orang yang tidak beriman, waliyadzubillah. Jadi satu pun makhluk jangan kita merasa lebih dari orang itu, siapapun sekalipun pelaku maksiat. Itu tanamkan dalam diri kita Pak, tarbiyah diri kita untuk melakukan yang kayak gitu ya. Biasakan diri dengan tawadhu, rendah hati kepada siapapun. Wa huwa baqin jarin yanfa'ul mayyit fi qabrih, dan pahalanya itu kekal, mengalir, bermanfaat untuk si mayit sampai ke kuburnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 kelompok yang amalannya akan terus mengalir kepada hamba setelah matinya dan ia di kuburnya. Siapa? Yang pertama, man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu, au karonahran, atau orang yang mengaliri sungai, au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur, au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam nakhlan, kurma. Kenapa nanam kurma? Karena di setiap tanaman kurma nanti ada semut yang ikut makan dari buah-buah yang mana. Jadi nanam buah apapun, kalau nanti ada burung tiba-tiba ngambil buah di situ, yuk pahala ngalir. Kita sudah mati itu tetap juga mengalir. Ada burung tiba-tiba ngambil makan, bikin sarang di situ, makan di situ. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Ya, semakna membangun pesantren, membangun apapun tempat ibadah. Au waratha mushafan, atau mewarisi mushaf Al-Qur'an. Memberikan mushaf, memberikan kitab, ya. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang anak itu meminta ampunkan untuknya setelah mati, mengistighfarkan orang tua. Itu ada 7 kelompok. Yang pertama, yang ngajarin ilmu, yang mengairi sungai atau menggali sumur atau menanam pohon. Pokoknya bahasanya nanam pohon lah gitu. Karena yang dimaksud di sini adalah manfaat yang kembali kepada orang yang setelahnya itu intinya. Atau membangun masjid tempat ibadah, atau mewarisi mushaf, ngasih Al-Qur'an ya, atau meninggalkan anak yang anak itu akan mengampunkan untuknya setelah mati. Allahumma ighfir li walidaina, Allahumma ighfir lana wa li walidaina. Doa-doa begitu yang menjadi manfaat. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad radhiyallahu anhu lamma sa'alahu amma yatasaddaq bihi an ummi faqala alayka bil ma. Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya tentang sedekah apa yang paling baik untuk ibunya. Saya pengen sedekah. Kira-kira pahala sedekah apa yang paling baik aku berikan untuk ibuku? Alaika bil ma, kata Nabi, engkau sedekah air belah untuk ibumu. Nah, kita saking banyaknya sedekah orang Indonesia, air ini biasa.
Jadi kalau ngasih air kayak belum sedekah. Padahal ya sudah sedekah luar biasa. Di Mesir itu ada di setiap jalan, pinggir-pinggir jalan itu ada apa? Air untuk minum itu dingin. Tapi ya kita ngambil pakai keran, tapi dingin itu. Itu keran ya ada tempatnya di kerangkeng kayak kulkas, tapi bukan kulkas ya. Dia pendingin air lah. Situ ada keran. Nah, kita masukkan situ gelas, lalu dibuka, itu dingin airnya, itu diminum. Siapapun orang boleh minum. Itu pahalanya besar. Banyak di situ ya. Wa yu'akkidu sallallahu alaihi wasallam fadla saqil ma, dikit lagi ya, bihafril abar wa taysiri isali ila man la yastati'u wa li'anatu alaihi biqali man hafara ma'an lam tashrab minhu kabidun harra min jinnin aw la insin wa la ta'in illa ajaruhu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang menggali air tidak minum dari galian tersebut sesuatu yang bernyawa dari bangsa jin, manusia atau burung, kecuali balasannya itu Allah berikan sampai hari kiamat, ngalir sampai kiamat. Membuat sumber air ya. Wa naf'un nasi bil ma' min 'azami subulit tadawi, dan memberikan manfaat kepada orang dengan air itu termasuk dari jalan terbesar untuk berobat. Wa min ajli turuqi daf'il bala, dan juga termasuk daripada jalan yang agung untuk menolak bala, wa izalatil asqam, dan menghilangkan penyakit. Wah, banyak fadilahnya, tidak sadar. Fa'an Ali bin Hasan bin Syaqiq qala sami'atu Ibn al-Mubarak wa salahu rajulun ya Aba Abdurrahman kurhatun kharajat fi rukbati mundu 7 sinin wa qad alajtu bi anwa'il ilaj. Nah, ini terakhir ya, hadis terakhir. Wahai Abu Abdurrahman, ada luka yang keluar di lututku semenjak 7 tahun. Wah, luka 7 tahun di lutut. Ya, zaman dulu belum ada antibiotik. Ini kaki saya ini juga kena dengan antibiotik, alhamdulillah, mudah-mudahan. Wa sa'altul atibba falam antafi' bihi, saya datang ke dokter, tidak ada sedikit pun yang ngasih manfaat buat saya. Penyakit lututnya sudah 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Macam-macam perobatan lah dilewatinya. Nanya seluruh dokter ditanya, ya 7 tahun itu sudah berapa dokter yang ditanya? Tidak ada manfaatnya. Qala idhhab fanzur mawdi'an yahtajun nasu bil ma'. Lalu jawabannya apa? Pergilah, lihatlah satu tempat yang butuh air. Orang di situ kesusahan air. Fahfir hunaka bi'ran, gali sumur di sana. Fa inni arju antun bu'a hunaka ainun wa yumsaka an kadam. Maka saya berharap bahwa di sana akan tumbuh mata air dan akan terhenti darahmu. Mata airnya tumbuh, darah lukamu terhenti, sembuh. Fa fa'ala ar-rajul fabara. Lalu laki-laki tersebut melakukan fabara, lalu sembuh. Jadi salah satu dari cara berobat kulit adalah sedekah air. Ini Maulana Syekh pernah ngomong juga begini. Salah satu dari fadilah untuk menyembuhkan penyakit kulit adalah sedekah air. Ya, sedekah air ya. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu taala a'la wa alam bissawab. Minggu depan menjelaskan tentang keutamaan menghutangi dan memberikan keluasan kepada orang yang susah saat ketika mau bayar utang ya. Itu fadilah yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika ya Allah. Allahumma 'allimna al-adab ma'aka ya Allah. Allahumma ij'alna minadh dhakirin, ij'alna minasy syakirin, ij'alna min 'ulama'ikal 'amilin, waj'alna min ahli wirasatin nabiyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Na'udzu bika ya Allah min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika ya Allah min sakhatika wan nar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.